Kembali lagi di News Tourism. Hari ini saya dan teman-teman dari tim Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung sedang berada di Kampung Adat Gunung Wuluh, Desa Cangkal, Kecamatan Candrata ya Pak ya. Bersama Pak siapa? Tambun. Bersama Pak Tambun. Nah, Pak Tambun, saya di sini mau tanya-tanya sedikit nih tentang Kampung Adat Gunung Wuluh ini. Sebenarnya konsepnya seperti apa Pak? Oh ya. Kampung Adat Gunung Wuluh itu sebetulnya bentuk keprihatinan kita, karena memang konservasi alam budaya itu semakin ditinggal. Akhirnya kita dengan dusun yang terisolasi ini, kita mencoba untuk mengembalikan itu semua, konservasi adatnya, budaya, dan keramah tamahan yang memang sudah tertanam dari leluhurnya itu di sini masih bisa dijaga dengan baik. Nah, karena kenapa kita sebut dengan kampung adat, karena banyak wisata di Temanggung, khususnya di Jawa Tengah umumnya atau di Indonesia, itu masih konsep-konsep wisatanya itu masih konsep wisata urban. Padahal kalau kita ketahui bahwa orang itu kepingin kembali ke masa lalu yang damai, sejahtera, tentrem, nah seperti itu. Nah, di sini kita sebut kampung adat, apalagi di sini untuk digital, teknologi sinyal pun di sini tidak ada. Makanya di sini nanti ada yang namanya zona adat. Zona adat itu dari gerbang masuk hutan sampai sini, sampai nanti ke curug-curug itu nanti ada zona adatnya, dan itu kita sedang susun perdesnya. Kalau ini Pak, tadi kan saya melihat ada yang sedang melakukan syuting nih atau pengambilan video di sini. Nah, itu tuh konsepnya seperti apa tuh, menceritakan adat apa nih? Nah, itu kebetulan yang syuting itu termasuk partner kita dari Badan Otoritas Borobudur. Oh, iya. Nah, itu kerjasama karena Temanggung itu sebetulnya kan penyangga Borobudur, apalagi Borobudur sekarang sudah ditetapkan sebagai destinasi super prioritas. Ya, nah itu kita jadi penyangganya, kita kerjasama. Kalau di Borobudur itu bukti sejarahnya, Iya. kalau di Kampung Adat Gunung Wuluh itu bukti kehidupannya. Model-model kehidupannya akan kita kembalikan lagi, karena di sini ada dua peradaban. Yang pertama adaban Mataram, itu kita ngambil dari sejarahnya Mbah Gunowijoyo yang makamnya ada di dusun. Iya. Terus nanti yang ke atas sampai turun Sejenggot itu kita ambil dari legenda Mbah Jenggot. Mbah Jenggot itu pendirinya dulu sesepuhnya Malowopati. Ya, kalau ini Pak, ada pengunjung yang mau datang ke sini kan tadi jalannya sebenarnya sudah bagus ya Pak ya. Itu ada fasilitas apa aja selain jalannya ini? Ya. Sementara ini jalan memang kondisi masih seperti itu, karena kita sudah masuk di planning kita bahwa jalan akan dilebarkan, apalagi dengan dinas kita sudah koordinasi. Tapi memang sementara ini wisata yang jalannya bagus-bagus itu kan kadang hanya sebatas ampiran. Oh ya. Tapi kalau di Gunung Wuluh itu, kalau orang yang datang ke Gunung Wuluh ya itu benar-benar mau menikmati Iya. Gunung Wuluh, walaupun jalan seperti itu. Tapi kita masih berpikir untuk itu, untuk mengembangkan itu. Terus kita masih mengembangkan juga untuk lahan parkirnya. Dan nanti kembali ke sini kita akan masalah toilet kebersihannya, itu memang kita evaluasi terus, apalagi ada adat-adat yang mengatur itu. Iya. Adatnya tuh Pak, saya agak tertarik nih dengan adat-adatnya nih. Adat apa aja yang ada di sini? Adat yang berbeda dari daerah lain tuh Pak, seperti apa? Oh ya, di sini yang pertama adatnya rembuk adat. Rembuk adat itu dilaksanakan setiap malam Jumat Kliwon. Nah, setiap malam Jumat Kliwon itu warga berbondong-bondong ke hutan. Penerangannya tidak boleh selain obor dan sentir, dan harus berpakaian Jawa. Nah, nanti di perjalanan rembuk adat itu sampai ke yang tadi curug yang Tarung itu, di sana melaksanakan rembuk adat. Nah, rembuk adat itu membahas konservasi alam, kesepakatan warga, kerukunan warga, mata air, debit mata airnya. Nah, di sini membahas itu. Terus ada lagi yang namanya Songgo Tirto. Songgo Tirto itu upacara adat untuk membersihkan sungai dan menanami pohon di sekitar aliran sungai. Itu namanya Songgo Tirto. Itu nanti gamelan dibawa ke atas, curug yang atas. Di sana kita berdoa bersama. Setelah berdoa bersama, tumpengan. Setelah tumpengan
1 atau 2 tarian lengger ditarikan di situ. Setelah itu baru pulangnya sekalian nanam dan membersihkan sungai. Iya. Terus ada di sini ada lagi alunan bumi. Alunan bumi itu ucapan rasa syukur kepada alam dan harmonisasi manusia dengan alam. Karena nanti di alunan bumi itu akan menarikan sebuah tarian di sekitar pohon pinus ini. Nanti kita buatkan panggung, dan yang menari harus satu keluarga, benar-benar satu darah. Bapak, ibu, anak-anaknya gitu ya. Harus satu ikatan darah. Dan itu nanti di atasnya akan ada burung-burung berkicau yang ditaruh, dan musiknya, aransemen sederhana dari rebab dan dari gambang. Itu satu keluarga itu ditunjuk atau Satu keluarga kerelaan satu keluarga. Oh, siap keluarga mana yang bersedia Iya, gitu. tapi ternyata kita sudah punya sekitar 20 keluarga. Wow. Cuman karena ini masih pandemi, nanti setelah pandemi akan kita laksanakan buat, lagi ya. Terus ada lagi dapuk pitungtuk. Dapuk pitungtuk itu pengambilan 7 mata air. Pengambilan 7 mata air yang nanti di rembuk adat itu akan digabung. Airnya situ jadi satu di sebuah gentong besar, dan di situ dikasih 3 bunga. Bunga pertama yaitu bunga mawar, Iya. yang filosofi artinya adalah dari Jawa, wong urip itu mawarno-warno, boleh seperti apapun boleh. Yang kedua bunga kenongo, filosofinya wong urip itu kenongono kenong ini. Oh. Terus yang terakhir adalah bunga kantil, yang artinya bahwa hidup itu boleh bermacam-macam, boleh seperti ini, boleh seperti itu, tapi harus tetap cemantel dengan Gusti Allah. Oh iya. Nah, itu nanti akan jadi, setelah itu dicampur, itu nanti akan ada acaranya yang namanya basuhan suci. Peserta rembuk adat itu nanti berwudu pakai air itu. Pakai air itu. Oh iya. Intinya tuh ya mengangkat konservasi alam sama yang menjunjung tinggi adat. Biar generasi muda itu juga tahu ya Pak ya, ada adat seperti ini dan tujuannya itu emang baik adatnya gitu ya. Kalau ada pesan dan kesan Pak atau pesan nih untuk siapa aja yang mau berkunjung ke sini? Ya. Pesan kami untuk generasi muda dan seluruh pengunjung yang mau datang ke sini, jagalah alam, jagalah kerendahan hati, jagalah kerukunan, jagalah persaudaraan, karena sebetulnya semua itu yang akan bisa mengangkat kita menjadi orang yang mulia. Itu saja. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi tetap menjaga adat istiadat, menjaga alam ya Pak ya. Juga dengan kondisi seperti ini kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih Pak Tambun buat penjelasannya. Terima kasih juga untuk yang sudah menonton. Sampai bertemu di News Tourism selanjutnya.